Mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyusun teks khutbah ya. Menyusun teks khutbah. Khutbah ini nanti kita jabarkan. Kalian mengidentifikasi diantaranya pengertian bahkan sampai dengan urutan-urutan khutbah seperti itu ya. Sebelum dimulai dirapikan dulu bajunya, biasakan ya. Bajunya dirapikan, jangan sampai bajunya keluar. Biasakan pakaiannya rapi, duduk pun juga rapi. Dan simak, jangan sampai ada kegiatan selain kalian menyimak terhadap materi. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Absen dulu. Abdillah ada? Ada. Ajeng. Yulaila hadiroh. Zahra. Baik, berarti yang tidak hadir teh siapa? Repa sama Kaila. Baik, selanjutnya Bapak akan melanjutkan tentang tujuan pembelajarannya itu, yakni peserta didik dapat menyusun teks khutbah dengan tema nilai Islam rahmatan lil alamin ya. Ada yang sudah paham apa itu khutbah, syarat khotib ya, rukunnya, sunahnya serta adabnya. Itu harus kalian ketahui bersama-sama ya, seperti apa dan bagaimana baiknya supaya bisa kita itu menyusun teksnya itu dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti itu. Baik, ya. Di sini dikaitkan dengan pelajaran minggu kemarin, yakni tentang ketentuan khutbah, ketentuan dakwah. Sekarang ke khutbah. Karena di sini ada persamaan dan perbedaan. Coba siapa yang tahu persamaan dan perbedaannya? Kenapa? Bagus. Khutbah mah terdapat rukun-rukun. Ada juga yang mengatakan khutbah itu terdapat pada sholat ya. Di antara sholat seperti itu. Sholat apa saja? Jumat. Gerhana. Sholat tarawih. Atau maksud Istiqlal. Ya, istiqlal. Apa sih istiqlal? Sholat mohon hujan ya. Nah, di sini pentingnya kita memahami tadi yang minggu kemarin ketentuan dakwah ya. Bahkan kalian kaji lagi bagaimana ketentuan khutbah dan tabligh. Penting sekali sebagai muslim ya, supaya tahu bagaimana seorang muslim yang intinya nanti dapat menyampaikan syiar Islam itu sesuai dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Dan cara menyampaikan pun juga harus ada etika. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ya. Baik, perhatikan semuanya. Di sini peserta didik menyusun teks khutbah dengan tema nilai Islam rahmatan lil alamin. Dan kalian harus mampu mengidentifikasi, menjelaskan diantaranya apa pengertian khutbah 1. 2. Syarat-syarat khotib seperti apa. 3. Syarat-syarat khutbah seperti apa, rukun, sunnah, dan adab. Ada 6. Nah itu ya. Baik, sebelum ke materi, ada yang sudah tahu, paham tentang perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah? Yuk. Apa? Khutbah adalah berpidato.
Terus Dakwah adalah suatu upaya untuk mengajak kepada orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. beres. Jadi kalian harus paham, harus ketahui bahwa perbedaan ini harus kita pahami terlebih dahulu ya, perbedaan khutbah, dakwah dan tabligh. Walaupun semuanya ini sama-sama apa? Menyiarkan atau menyampaikan ajaran Islam ya. Baik ya. Sekarang sebelum kegiatan inti ya, boleh dibuka barcode yang telah disiapkan untuk lembar kerja awal. Saya Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal lembar kerja awalnya. Di grup sudah saya sharekan, ada link sama barcode. Baik ya. Nah, sekarang kegiatan inti silakan kalian dalami, pahami dalam orientasi masalah ini kalian mengidentifikasi materi, diantaranya silakan kalian lihat di buku atau boleh juga kalian searching cari bahannya. Yang pertama tentang mendefinisikan pengertian khutbah, syarat khotib, syarat-syarat dua khutbah, rukun dan sunnah khutbah serta adab, seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir menjelaskan perbedaan dakwah dan khutbah. Ya, cuman seperti itu saja. Silakan berkelompok. Ya, silakan berkelompok. Ya, kalian cari materi, bahan-bahannya. Boleh di buku siswa maupun di internet, silakan. Untuk mengefisienkan, silakan bagi-bagi ya. Bagus. Kamu mah kesimpulan, bikin kesimpulan nanti di depan. Kamu yang menyimpulkan, oke? Apa? Kesimpulan ini sekalewang. Laki-laki udah bikin khutbah Jumat kemarin. Nanti presentasi di depan. Nanti ada yang presentasi ya, silahkan presentasi. Ayo, siap? Nah, bagus. Ya, yang sudah, yang belum, cepat. Ya, aduh. Ada kendala? Enggak. Sok, ada yang bertanyakan? Silakan. Hah? Jadi di sini yang laki-laki itu boleh identik dengan khutbah Jumat ya. Kalau perempuan nanti juga bisa identik dengan dakwah atau tabligh. Ya, kalau lelaki harus dibiasakan, harus bisa bagaimana menjadi khotib seperti itu ya. Harus dipelajari ini sebagai gambarannya, dasarnya materi ini supaya nanti ketika kalian terjun ke masyarakat kalian ada dasar seperti itu. Harus bisa juga
bagi kalian semua urutan khutbah. Ya, urutan khutbah seperti apa? Harus bisa. Ini udah? Udah. Ini udah. Bagus. Ini udah? Bagus. Tuh, khutbah Jumatnya. Atuh. Jadi nanti ada presentasi tiap kelompok presentasi, silakan ya. Untuk mempercepat ya, boleh kelompok 1 dulu, silakan. Kita lihat presentasi teman kita, kemudian kita nanti kuatkan ya, silakan. Alhamdulillahilladzi arsyara rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Khutbah adalah ucapan ceramah, pidato, dan istilah-istilah lainnya yang bermakna dengan khutbah. Ayo, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dan di sini syarat khotibnya yang ke-1 Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, dan keempat mengetahui ilmu agama. Oke, jadi itu kesimpulan dari khutbah, yaitu khutbah merupakan berdakwah atau mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas takwa. Yang khutbah dikenal di setiap sholat Jumat dan 2 hari raya seperti hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan orang yang memberi materi khutbah disebut khotib. Silakan kelompok 3. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syarat 2 khutbah. 1. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk ke waktu zuhur. 2. Khotib duduk di antara 2 khutbah. 3. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. 4. Tertib. Baik, terakhir silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan menjelaskan sedikit definisi mengenai khutbah. Rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadat. 3. Membaca sholawat. 4. Berwasiat takwa. 5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa pada khutbah kedua. Berikut kami akan memberikan sedikit kutipan khutbah yang akan dibacakan oleh Ali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sekalian, pertama-tama mari kita bersyukur dengan semua keadaan kita sebagaimana dalam kutipan Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka dari Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi kalian presentasikan, kalian pahami ya, kalian pahami apa urutannya, bagaimana isinya, dan harus seperti apa. Supaya nih kembali ke pokok utama, menyebarkan Islam dengan penuh santun, damai. Intinya Islam yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Sebagai penutup kita refleksi dulu ya. Refleksi dari materi yang telah kita laksanakan. Khutbah adalah berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu merupakan merefleksi materi yang telah kita bahas. Kemudian coba bedakan masalah khutbah tadi. Ada yang bisa membedakan? Khutbah tadi, khutbah di dalam sholat, dan ada juga khutbah yang di luar sholat. Apa yang di luar sholat? Itu khutbah pernikahan. Bagus ya.
Silakan kita tarik kesimpulan. Jadi dari kesimpulannya bahwasanya khotbah merupakan berdakwah atau mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Ya, itu mungkin hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Tutup dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.